Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana keluar dari pola pikir limiting beliefs untuk kesuksesan dalam berwirausaha. Mengenal potensi diri dalam rangka mengembangkan diri sebagai seorang wirausahawan yang potensial, kita perlu mengenali siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana orang lain menilai diri kita. Untuk menilai diri sendiri, proses awal adalah kita harus mengetahui kelemahan yang ada dalam diri kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah mengenali potensi apa yang terdapat dalam diri kita yang selanjutnya dapat kita ubah menjadi sebuah kompetensi yang dibungkus dengan attitude yang baik. Kemudian kita bisa meraih apa yang kita inginkan, yaitu jalan menuju kesuksesan dalam berwirausaha. Sebagai langkah awal, seorang wirausaha perlu mengenali perilaku, sikap, dan sistem nilai yang membentuk keseluruhan kepribadian. Di samping kepribadian, kemampuan diri perlu dikenali. Sedangkan pengetahuan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu intinya kenali diri sendiri, lingkungan, bidang usaha yang dimasuki, tahu apa yang harus dilakukan, dan mengenal proses dan sistem yang ditangani, apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan resiko, serta cara menanggulangi resiko ini. Dengan kata lain, seorang wirausaha perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengarahkan dirinya memperoleh peluang usaha, menyusun konsep usaha, membuat perencanaan, masuk pasar, beroperasi dalam organisasi maupun sendiri, dan dengan demikian menipati nilai tambah dan mengembangkan diri. Banyak orang berjuang meraih kesuksesan dan impian yang mereka cita-citakan. Akan tetapi, banyak orang yang ternyata sudah berjuang dengan sangat keras tetapi tidak bisa mencapai apa yang dicita-citakannya tersebut. Apa penyebab hal tersebut? Salah satu penghalang terbesar orang tidak bisa meraih kesuksesannya adalah apa yang disebut dengan limiting belief. Limiting belief merupakan kepercayaan yang membatasi diri sendiri untuk mencapai potensi secara maksimal. Limiting belief atau kepercayaan yang salahlah yang pada akhirnya membuat potensi seseorang untuk mencapai kesuksesan menjadi terhambat. Maka, limiting belief menjadikan kita terkekang dan terbatas dalam mencapai kesuksesan, atau dengan kata lain, memberhentikan kita dari segala upaya untuk mencapai kesuksesan. Adapun contoh sederhana dari limiting belief seperti yang pertama yaitu keyakinan citra negatif, seperti saya pemalu, tua, muda, lemah, tidak beruntung, atau tidak mampu. Dan yang kedua, keyakinan mengasihani diri sendiri, saya tidak layak, kekayaan, kebahagiaan, atau kesuksesan saya tidak cukup, orang lain lebih baik dari saya tidak suka diri saya. Yang ketiga, keyakinan atas kekurangan, saya tidak punya cukup uang, waktu, dan pendidikan, sehingga saya tidak mampu mencapai kesuksesan. Yang keempat adalah metafor yang tidak mendukung, yaitu anggapan bahwa hidup adalah rasa sakit, perjuangan, atau putus asa, uang adalah segala keburukan, dan lain sebagainya. Contoh lain dari limiting belief yang menghambat seseorang untuk sukses misalnya masalah usia. Misalnya menganggap, saya kan masih muda, jadi belum tentu bisa sukses. Pernah atau sering mendengar orang berkata kepada kita? Jika kita pernah mendengarnya, ini adalah salah satu jenis limiting belief yang dialami oleh orang tersebut. Ada juga yang mengatakan seperti ini, dengan usia saya yang sekarang sudah terlalu tua, saya rasa saya sudah terlambat untuk meraih kesuksesan yang seharusnya saya bisa raih beberapa tahun yang lalu. Dapat saya katakan bahwa adanya limiting belief inilah yang menjadi penyebab utama orang dengan potensi besar akhirnya mandek, hidup menjadi tidak berkembang karena terhalangi oleh mental block. Begitu banyaknya orang yang memiliki limiting belief, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada begitu banyak limiting belief lainnya yang membuat Anda merasa tidak layak untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Dengan tegas, saya mengatakan kepada setiap pendengar dan penonton video ini, jika Anda layak untuk mencapai kesuksesan, jika Anda benar-benar menginginkannya. Ya, Anda layak.
Jadi, bagaimana mengatasi limiting belief? Solusinya adalah kenali apa yang menjadi pola pikirmu. Mengenali bukan berarti pasrah dan percaya dengan pola pikir tersebut. Ini dilakukan supaya kamu lebih aware apa saja pola pikir yang selama ini bikin kamu tertatih-tatih dalam menjalani hidup, sehingga kedepannya bisa dicari jalan keluar untuk diatasi. Setelah mengenalinya, dilanjutkan dengan berusaha untuk mencari fakta yang membuat apa yang Anda percayai saat ini adalah keliru. Kalau misalkan tidak ada, imajinasikan, visualisasikan bahwa hal tersebut mungkin dan bisa terjadi karena Tuhan memberikan kepada kita potensi dan karunia yang luar biasa. Nothing impossible with good. Jika kita menganggap bahwa usia muda merupakan usia yang belum cukup untuk mencapai kesuksesan, coba kita perhatikan saat ini. Bukankah begitu banyak orang yang dalam usia belianya sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa? Banyak juga para eksekutif atau pengusaha muda di Indonesia yang berhasil meraih kesuksesannya di usia mudanya. Mungkin kita malah berpikir sebaliknya, jika usia kita terlalu tua atau usia kita sudah terlampau uzur untuk bisa sukses. Namun, pernahkah kita mengetahui kalau Kolonel Sanders pertama kali memulai bisnis Kentucky Fried Chicken-nya saat usianya 65 tahun? Usia seuzur itu saja masih sanggup membuat bisnis yang luar biasa. Kalau untuk masalah skill atau kemampuan, saya sangat yakin kita semua pasti bisa mempelajarinya. Hanya dibutuhkan waktu dan ketekunan saja yang akhirnya akan membuat kita menjadi ahli. Salah satu yang mesti kita perangi juga adalah gengsi. Oh iya, gengsi juga merupakan salah satu bentuk dan akibat dari limiting belief juga. Baik buruknya jalan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh pola pikir. Itu sebabnya jangan remehkan limiting belief yang ada dan segera dihilangkan agar potensimu benar-benar keluar. Kegagalan dalam berwirausaha juga dapat dikarenakan adanya sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha dan mengenali potensi diri yang ada dalam diri usahawan. Kecenderungan pengembangan potensi yang ada dalam diri masih kurang, sehingga apa yang dikerjakan kurang maksimal juga. Seharusnya sikap yang kurang sungguh-sungguh tersebut telah terkikis sejak awal. Mengenali potensi diri wirausaha dapat dinilai dari 6 aspek, yaitu kepribadian, disiplin diri, kreativitas, dorongan atau keinginan, keberanian menghadapi risiko, dan kepercayaan diri. Sedikit tidaknya dengan mengenali potensi diri yang ada dalam diri dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh seseorang merasa dirinya perlu memperbaiki diri dan belajar agar lebih baik lagi. Mengenali diri sendiri berarti memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat dan menyadari kelebihan atau keunggulan yang dimiliki maupun kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri sendiri yang nantinya menjadi kesuksesan dalam berwirausaha. Kalau kita hanya melihat kondisi kita saat ini saja, akhirnya limiting belief itu akan terus membelenggu kita, sehingga membuat kita enggan bertindak. Solusi lainnya untuk mengatasi limiting belief ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang memiliki kekuatan. Misalnya, jika saya terus-menerus memiliki limiting belief ini, apa saja kerugian luar biasa yang akan saya alami? Jika saya mengubah limiting belief saya menjadi empower belief atau kepercayaan yang memberdayakan, apa keuntungan luar biasa yang akan saya peroleh? Inilah yang akhirnya akan membuat kita sanggup untuk mengatasi setiap limiting belief yang kita hadapi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat.